Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fikum. Oke Ananda, kita masuk pada pertemuan ketiga dari bab pertama, yaitu tentang aplikasi listrik searah. Adapun indikator untuk pertemuan ketiga ini yaitu kita menjelaskan aplikasi listrik searah melalui kegiatan diskusi. Kedua, kita melakukan praktikum mengukur tegangan seri dan paralel. Adapun tujuan pada pertemuan ketiga ini yaitu bahwa peserta didik mampu menghitung energi dan daya listrik dengan benar melalui kegiatan penugasan dan diskusi aplikasi listrik searah. Oke Ananda, perhatikan video pembelajaran yang Ibu paparkan. Kita masuk yang C, aplikasi listrik searah. Merupakan pertemuan ketiga dari bab pertama. Ananda sudah mempelajari hukum Ohm dan hukum Kirchhoff pada rangkaian arus searah atau bab pertama pada kelas 12. Apa sajakah penerapan atau aplikasi listrik searah itu? Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Pada gambar ini Ananda sudah mengenalinya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak asing lagi bagi Ananda semua. Mungkin Ananda bisa menjawabnya. Pada gambar, perubahan energi apa yang terdapat pada alat-alat elektronik yang diperagakan? Berarti pada gambar yang Ananda perhatikan itu, perubahan energi apa yang terdapat pada alat elektronik? Untuk mengetahuinya, simak materi berikut. Kita tahu energi listrik yang diserap alat dinyatakan dalam daya listrik. Sehingga kita mempelajari dua. Yang pertama energi listrik, yang kedua daya listrik. Masuk yang pertama. Energi listrik. Energi listrik adalah banyaknya energi listrik yang diserap oleh sumber peralatan listrik sebanding dengan tegangan listrik atau V, kuat arus listrik atau I, dan waktu pemakaian atau T. Secara matematis dapat kita rumuskan bahwa energi listrik sebanding dengan V tegangan listrik atau V, I kuat arus, dan T waktu. Kita tahu bahwa hukum Ohm itu V itu sama dengan I kali R, sehingga bisa menjadi rumusnya I kuadrat kali R kali T atau V kuadrat per R kali T. Jika berhubungan dengan daya, maka W sama dengan P kali T. Untuk satuannya bisa diperhatikan pada slide di video ini. Berikut yang kedua, daya listrik. Daya listrik adalah sebagai laju kerja atau laju transfer energi persatuan waktu. Berarti daya listrik ini simbolnya P sama dengan laju kerja atau laju transfer energi. Itu sama dengan W persatuan waktu dibagi waktu. Sehingga juga dapat dirumuskan kalau dihubungkan dengan hukum Ohm, maka P sama dengan V kali I, P sama dengan I kuadrat kali R, P sama dengan V kuadrat per R. Atau tadi P sama dengan W per T. Satuannya sama dengan di atas tadi. Jadi pada gambar slide pertama tadi, bahwa bisa kita artikan. Yang pertama namanya kipas angin. Ini gambarnya tadi, bahwa kipas angin ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi kinetik melingkar. Kita tahu bahwa W sama dengan energi pada gerak melingkar. W pada listrik searah P kali T sama dengan energi kinetik gerak melingkar itu setengah I kali omega kuadrat.
Begitu seterusnya untuk yang kedua, namanya lampu. Berarti lampu itu adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Persamaannya bisa diperhatikan. Yang ketiga, namanya heater atau pemanas air. Pemanas air itu merubah energi listrik menjadi energi kalor. Ini energi kalor, kita sudah mempelajari kelas 1 bahwa suhu dan kalor yaitu rumusnya energinya M kali C kali delta T. Yang keempat itu radio, yaitu energi listrik menjadi energi bunyi atau energi suara. Kita masuk contoh soal. Sebuah kipas angin berdaya 100 watt digunakan selama 15 menit. Energi listrik yang digunakan kipas angin diubah seluruhnya menjadi energi kinetik. Jika momen inersia kipas angin 450 kg/m², tentukan kecepatan sudut kipas angin. Oke, dari soal itu bisa kita cari solusinya. Diketahui daya 100 watt, waktu 15 menit. 15 menit kita ubah ke sekon. Berarti 15 kali 60 hasilnya 900 sekon. I-nya atau momen inersia 450 kg/m². Ditanya kecepatan sudut atau omega. Kita jawab bahwa eka rotasi sama dengan W, atau W sama dengan eka rotasi atau energi kinetik melingkar. Kita tahu tadi rumusnya setengah I omega kuadrat sama dengan P kali T. Kita masukkan angkanya. Setengah tetap, momen inersianya tadi 450, kecepatan sudut ditanya, daya tadi 100, waktu 900 setelah diubahnya di sekon. Maka 100 kali 900 nilainya 90.000. Setengah pindah sebelah sama dengan menjadi kali 2. Terus kita kalikan 90.000 dikali 2 hasilnya 180.000. Terus 450 pindah sebelah sama dengan menjadi bagi, maka hasilnya omega kuadrat sama dengan 400. Berarti omega diakarkan 400, nilainya 20 radian per sekon. Berikut contoh soal kedua. Doni mempunyai sebuah televisi yang dihubungkan pada tegangan 220 volt dan mengalirkan arus 4,5 ampere. Setiap harinya, Doni menghidupkan televisi selama 10 jam. Jika tarif dasar listrik setiap 30 hari adalah Rp1.476 per kWh, hitunglah: A. Hambatan listrik yang dipakai Doni. B. Biaya listrik selama pemakaian 30 hari. Oke, solusinya diketahui bahwa tegangannya 220 volt, arus 4,5 ampere, waktu, ini T kecil ya, bukan T besar, T kecil, waktu 10 jam per hari. Biayanya yaitu Rp1.476 per kWh. Ditanya yang pertama hambatan, yang kedua biaya pemakaian selama 1 bulan. Oke, kita jawab untuk mencari hambatan bahwa berlaku hukum Ohm, R sama dengan V per I. Tadi V 220, arusnya 4,5, maka 220 bagi 4,5 hasilnya 48,89 ohm. Kita bulatkan menjadi 49 ohm. Yang B tanya biayanya, kita cari dulu energinya. Berarti energinya V kali I kali T. Berarti 220 kali 4,5 dikali 10 jam. Dalam jam, hour itu jam ya, sehingga bisa dikalikan semuanya, yaitu hasil semuanya itu 9.900 watt hour. Berarti buat dalam jam, watt jam.
Terus kita rubah ke kilo, maka kita geser koma 3 angka sebelah kiri menjadi 9,9 sehingga satuan menjadi kilowatt hour. Maka energi tadi kita kalikan 30 hari. 9,9 kali 30 hari hasilnya 297 kilowatt hour. Dan biayanya kita kalikan 1.476 rupiah sehingga hasilnya 439.372 rupiah. Seginilah si Doni membayar setiap bulannya. Oke Ananda, kita masuk praktikum kedua, yaitu tentang rangkaian seri dan paralel pada pertemuan kedua atau hukum Kirchhoff kemarin. Dan pada pertemuan ketiga ini akan kita lakukan praktikumnya. Ini judul praktikumnya yaitu tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel. A. Tujuan yaitu peserta didik mampu menjelaskan rangkaian seri dan paralel dengan benar melalui kegiatan praktikum. Kedua, peserta didik mampu membandingkan tegangan dan arus listrik yang terukur pada rangkaian dengan benar setelah melakukan praktikum. B. Alat dan bahan. Multimeter yang terdiri dari ampermeter dan voltmeter, 2 baterai, 3 bohlam lampu, 4 kabel. Cara kerja. Yang pertama, rangkailah 2 baterai secara seri, lalu hubungkan dengan kabel dan lampu. Amati peristiwa yang terjadi dan catat hasilnya. Ukurlah tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian seperti gambar. Perhatikan gambarnya untuk seri. Nanti 2 baterai dihubungkan seri, kutub positif dihubungkan dengan voltmeter dan ampermeter pada batas ukur 0. Ini pada batas ukur 0 itu untuk nilai positif. Ingat nanti untuk baterai negatif dihubungkan pada kabelnya dihubungkan pada voltmeter pada batas ukur terakhir, dan pada baterai negatif dihubungkan dulu pada lampu. Setelah pada lampu baru dihubungkan pada ampermeter, yaitu pada batas ukur ampermeter. Nanti skala pada voltmeter ini dibaca, yaitu dengan cara gimana dulu? Skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Begitu juga dengan ampermeter. Nanti baru masukkan kepada tabelnya. Ingat, nilai yang skala ditunjuk itu pada nilai yang di atas, bukan yang di bawahnya, yang di atas. Berikut 3. Rangkailah kedua baterai secara paralel, lalu hubungkan dengan kabel dan lampu 2,5 volt. Amati peristiwa yang terjadi dan catat hasilnya. 4. Ukurlah tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian seperti pada gambar. Perhatikan gambarnya. Nih lihat. Nanti baterai 2 buah disusun paralel. Kutub negatif dihubungkan dengan kabel, kutub positif dihubungkan dengan kabel. Kalau seri tadi panjang saja, kalau paralel dengan kabel untuk menghubungkannya. Terus pada kutub positif nanti kabelnya dihubungkan satu dengan voltmeter batas 0 dan pada ampere batas 0. Pada kutub negatif dihubungkan pada voltmeter batas akhir dan pada lampu. Setelah pada lampu baru dihubungkan pada ampermeter batas akhirnya. Ingat, cara mengukurnya sama dengan rumus yang telah Ibu ajarkan. Terus buat laporan dan videokan. Hasil praktikum. Isi hasil praktikum dalam tabel. Ini tabelnya. 2 baterai seri, 2 baterai paralel. Ingat, V ini diisi berdasarkan batas ukur atau berdasarkan alat ukur yang setelah kita baca. I juga arus juga seperti itu. Untuk lampu, kalian tulis setelah dihubungan seri, lampunya menyala atau tidak, atau redup, menyala redup, atau menyala terang, atau dia mati. Nah, buat seperti itu pada lampu. Terus jawab pertanyaan yang pertama.
berapa nilai tegangan setelah dirangkai seri? Kedua, berapa nilai tegangan setelah dirangkai paralel? Ketiga, apa perbedaan yang terjadi pada nyala lampu saat menggunakan tegangan seri dan paralel? 4. Bagaimanakah kesimpulan praktikum? Oke, Ananda, jawab itu semua pada praktikumnya dan videokan semua yang ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pertemuan ketiga pada bab rangkaian searah, merupakan pertemuan terakhir. Insya Allah minggu depan kita membahas kisi-kisi soal-soal ulangan. Untuk Ananda, jika kurang paham, baiknya bertanya pada kolom komentar. Semoga Ananda diberi kemudahan untuk memahaminya. Jika ada kesalahan berkata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.